Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajrul Ismi, NIM 2019-31080. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum Decision Tree. Jadi, Decision Tree itu merupakan salah satu metode klasifikasi dalam menentukan keputusan. Pada praktikum kali ini, di sini kita menggunakan dataset yang sudah disediain sama Python-nya di library scikit-learn. Nama datasetnya itu Iris Flower Dataset. Nah, kita bisa akses melalui library scikit-learn dengan perintah from sklearn.dataset import load underscore iris. Nah, di sini kita buat objek baru, yaitu iris. Nah, si iris ini fungsinya untuk menampung data-data yang ada di metode load underscore iris tadi itu. Jadi, iris sama dengan load underscore iris. Untuk nampilin data-data yang ada di datasetnya, kita bisa langsung panggil variabelnya, objeknya aja, yaitu iris. Ketika di run, nah isi dari dataset ini semuanya ada di library scikit-learn. Di sini kita bisa lihat ada DESCR yang merupakan deskripsi dari dataset yang kita buat. Di sini juga ada 4 kolom data yang akan dijadikan sebagai nilai X. Kalau kita scroll down, itu ada yang namanya target. Nah, targetnya ini yang akan dijadikan menjadi nilai Y. Nah, selanjutnya itu, kalau kita mau nampilin nilai X dan Y, maka di sini kita masukin perintah X sama dengan iris.data dan Y sama dengan iris.target. Selanjutnya, untuk menampilinnya, kita langsung pakai perintah print X. Nah, kalau kita mau lihat detail deskripsi dari irisnya itu, datasetnya itu, di sini kita bisa pakai perintah print iris.dscr. Kalau kita lihat dari hasil running yang di atas ini, terdapat number of instance, ada 150 data, 150 baris, dan ada 40 numerik. Kita bisa lihat dari data output ini pada kolom pertama yang ini tuh merupakan nilai dari sepal length, cm, dan kolom kedua merupakan nilai dari sepal width, cm, kolom ketiga merupakan nilai dari petal length, cm, dan kolom keempat merupakan nilai dari petal width. Nah, di mana mereka ini adalah atribut dari X. Terus bawahnya ini, pada target itu, kita bisa lihat ada angka 0, 1, dan 2. Nah, angka-angka ini tuh merupakan referensi dari kelas-kelas Setosa, Vesicular, dan Virginica. Nah, awalnya nilai target ini tuh masih bersifat string, dan kita bisa ubah dia menjadi integer, sehingga nanti kita akan ubah Setosa ini jadi 0, Vesicular jadi 2, dan Virginica jadi 2. Jadi, program machine learning ini bisa mengklasifikasikan data baru kalau misalnya diketahui 4 elemen X dimasukin, misalnya angka randomnya. Nah, nanti dia itu mau masuk ke klasifikasi spesies keberapa gitu, misalnya 0, 1, atau 2. Nah, dari hasil perang di sini itu ada yang namanya missing attribute values, sama dengan none. Nah, jadi artinya ini, data-data yang ada di dalam dataset tidak ada atribut yang kosong. Nah, di sini juga kita bisa lihat creator-nya yaitu R.A. Fisher, donornya yaitu Michael Marshall, dan dibuat pada bulan Juli tahun 1988. Nah, selanjutnya itu, untuk pembagian data-data untuk training dan testing. Nah, di sini kita bisa panggil training test split dengan library scikit-learn. Jadi perintahnya from sklearn.model_selection import train underscore test underscore split. Di sini kita punya 4 objek, yaitu x underscore train, x underscore test,
y_train dan y_test. Sama dengan di sini kita panggil metode untuk splittingnya. Nah, di sini ada 4 parameter yaitu x, y, test size sama dengan 0,3 dan random state-nya. Nah, kalau kita mau melihat hasil pembagiannya, kita akan manggil misalnya xtrain. Xtrain ini untuk melihat dimensinya. Dari 150 data xtrain ini, dia punya, kalau di print itu, dia punya 150 baris dan 4 kolom. Nah, selanjutnya kita ke proses training. Di sini kita import decision tree classifier-nya dari library scikit-learn. Jadi from sklearn.tree import decision tree classifier. Di sini kita pakai objek yang namanya model untuk nampung nilai-nilai yang di decision tree classifier. Jadi model sama dengan decision tree classifier. Nah, fungsi dari kita menggunakan classifier ini karena kita itu mau mengklasifikasikan si decision tree-nya. Selanjutnya kita masukin perintah modelnya sebagai variabel penampung dari proses klasifikasi ini. Nah, ketika di run hasilnya akan terlihat seperti ini. Oh iya, untuk model.fit ini itu dimasukin model.fit untuk melakukan proses trainingnya. Jadi diperlukan model.fit, xtrain, dan y_train sebagai nilai pembandingnya. Jadi di decision tree ini, decision tree classifier, kita bisa mengatur parameternya. Misalnya ada class weight, kriteriannya ada gini, terus ada max_depth sama dengan none, yang artinya itu kita bisa mengatur kedalaman dari decision tree-nya. Nah, seperti ini. Ada ininya juga. Max depth sama dengan none, max feature sama dengan none. Nah, cara melihat decision tree kita itu kita bisa menggunakan library tree dari, kita bisa menggunakan metode tree dari library scikit-learn. Yang pertama kita import juga library matplotlib.pyplot as plt. Terus ada from sklearn import tree. Nah, plt.rcparams ini dia itu fungsinya untuk membuat figur DPI. Nah, semakin besar semakin bagus kualitas dari tree-nya atau pohonnya. Terus ada plt.subplot, fixed size-nya sama dengan 10,10. Fungsinya untuk mengganti ukuran fixed size-nya. Lalu ada tree.plot_tree, model, font size-nya sama dengan 10. Fungsinya ini supaya muncul tampilan tree-nya dengan memanggil parameter pertama yaitu model, yang ini model, dan parameter keduanya untuk mengatur besar huruf. Nah, di sini untuk nampilinnya kita pakai sintaks plt.show. Nah, ketika di run hasilnya seperti ini. Nah, di sini dia itu punya nilai gini yang awalnya adalah tadi 0,664, rumus gini ini adalah 1 dikurang probabilitas. X index yang kedua itu kalau dikurang dari sama dengan 2,35, kalau iya dia akan masuk ke daun si pohon pertama, kalau enggak dia akan masuk ke node selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada sampel 105. Sebelumnya itu gini memenuhi sama dengan 0. Jika tidak memenuhi, maka akan dihitung lagi gininya. Lalu ada sampelnya 105 yang memenuhi ada 34, dan yang tidak memenuhi itu ada 71. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian evaluasi.
Nah, di bagian evaluasi decision tree ini, kita memasukkan perintah from sklearn.matrix import classification underscore report. Selanjutnya, kita siapkan objek baru untuk nampung nilai target prediksinya dari x underscore test ini, supaya nanti hasil y underscore pred-nya itu dia bisa dibandingin dengan nilai y test yang udah disiapkan di awal. Nah, di sini tuh kita bakal tahu berapa sih nilai akurasi decision tree ini. Nah, jika di print, kita pakai perintah print classification underscore report y test YPRED untuk ngebandingin si data yang ada di YTest sama YPRED ini. Ketika di run, maka akan muncul data seperti ini, dan di sini tuh akurasinya ada 0,98. Akurasinya adalah 0,98, yang artinya model regresi decision tree ini untuk dataset iris ini sudah sangat baik untuk dilakukan. Nah, itu saja untuk video kali ini tentang decision tree. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.